Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah. Saat ini kita akan diskusi dengan Fauziah yang alhamdulillah kita akan mungkin pada salat subuh tadi dan disebut dengan kata Fauziah ini. Pada al-Quran yang ada surah mengucapkan dengan surah. Sebelumnya mari kita membacakan basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat tarawih dikasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dengan harapan semoga ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah dan ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berada di hari yang ke Subhanallah 15 katanya Pak Jela. Kayaknya pembalap dari Mandalika kayaknya. Langsung 15. Alhamdulillah. Sampai Ustaz kaget, wah bentar lagi dapat THR kita ya. Di hari yang ke-8 atau barangkali ada yang ke-9 dalam suatu kitab Risalatul Jami'ah bahwa min tamamis shaum, sebagian daripada sempurnanya puasa itu adalah at-taharri 'alal halal, menjaga kita dari makanan yang halal. Sekalipun kita menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore, sampai terbenamnya matahari, maka makanan yang kita konsumsi itu harus halal. Talabul halal wajibun. Mencari yang halal itu adalah hukumnya wajib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali yang halal. Allah tidak bakal menerima kecuali yang enak. Allah tidak bakal menerima kecuali yang baik. Bapak dan Ibu hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya kita mencari kehalalan apa yang kita makan ini.
Ada satu kisah dulu, ada seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Ibrahim bin Adham di musim haji, biasa berangkat haji, rutinitas daripada Ibrahim bin Adham setelah melaksanakan ibadah haji, ziarah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu ada yang namanya tempat Qubbatus Sakhra. Setelah beres melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian Ibrahim bin Adham hendak berjalan menuju Palestina, Masjidil Aqsa dengan berjalan kaki. Jalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hampir 4 bulan. Naik kendaraan 2 bulan, jalan kaki 4 bulan. Pernah? Pernah? Ke Palestina belum pernah? Ke Masjidil Aqsa belum pernah? Sama, saya juga belum. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah menuju Palestina, Ibrahim bin Adham mempersiapkan segala sesuatunya, yang pasti adalah perbekalan. Sebelum berangkat, Ibrahim bin Adham membeli kurma di sudut Masjidil Haram. Kebetulan ada yang menjual kurma, beli 1 kilo. Kebetulan ketika sedang membeli, ketika kurma sedang di kilo, ada 2 butir kurma yang jatuh dari timbangan itu. Kemudian diambillah oleh Ibrahim bin Adham dan dimasukkan ke dalam plastik, beranggapan bahwa yang jatuh itu adalah miliknya dan haknya, tanpa bilang dulu kepada yang penjual. Berjalanlah Ibrahim bin Adham dari Mekah menuju Palestina. Begitu sampai di Palestina, 4 bulan kurang lebih, masuklah ke dalam Qubbatus Sakhra. Di pagi hari sampai sore itu biasa dikunjungi, ditempati, diduduki oleh manusia untuk bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari malaikat pun pada zikir semuanya di tempat Qubbatus Sakhra itu. Lagi enak-enaknya berzikir, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mendengar 2 obrolan malaikat yang hendak masuk ke dalam Qubbatus Sakhra itu. Maklum, namanya juga wali, bisa mendengar obrolan malaikat. Kita pernah nggak dengar obrolan malaikat? Paling mendengar obrolan sebelah, tetangga sebelah. Betul? Ay betul. Kadang-kadang nggak dengar, ngedengerin, nempelin telinganya. Itu namanya ngoping. Siapa orang yang nguping nanti ditojos kupingnya kelak pada hari kiamat nanti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata malaikat? No, di dalam itu ada manusia, ada makhluk Allah dari golongan manusia yang bernama Ibrahim bin Adham. No, itulah Ibrahim bin Adham. 4 bulan ini doanya tidak sampai kepada Allah. Doanya ditolak oleh Allah, doanya dihijab oleh Allah. Bahkan satu riwayat, 4 bulan ini amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah lantaran dia itu mengambil 2 butir kurma pada waktu dia beli. Kaget Ibrahim bin Adham mendengar obrolan malaikat, langsung dia itu bergegas menuju Mekah Al-Mukarramah. 4 bulan kurang lebih jalan lagi untuk minta halalnya dan ridhonya. Bayangkan Pak, begitu sampai di Mekah Al-Mukarramah dicari, ternyata ketemu, cuma yang jual sudah berbeda. Begitu mendekat, Pak saya mau nanya,
4 bulan yang lalu saya pernah beli kurma di sini. Ya. 8 bulan. Ya udah. 8 bulan yang lalu saya pernah beli kurma di sini. Berjalan kaki 4 bulan dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram atau Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ada 2 butir kurma yang jatuh, kemudian tak masukin ke plastik. Kirain itu milik saya. Ternyata itu menjadi penghalang doa saya, amal ibadah saya 4 bulan tidak diterima, terijab. Gara-gara 2 butir kurma itu. Mana bapak itu? Bapak itu sudah tidak ada. Kemana? Sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana urusannya? Emang sebenarnya ada apa Pak? Saya mau minta halalnya, mau minta ikhlasnya. Kebetulan saya tidak punya uang untuk membelinya. Itu juga belinya cuma 1 kilo. Pak, kebetulan saya ini adalah anaknya, ahli warisnya. Jadi saya berhak atas 2 butir kurma yang Bapak makan itu. Maka saya halalkan, saya ridho dunia akhirat. Alhamdulillah. Cuma masalahnya orang tua saya itu punya 11 anak. Cuma masalahnya orang tua saya itu punya 11 anak. Jadi yang mewarisi 2 butir kurma itu bukan cuma saya, adik-adik saya juga berhak menerima harta warisan itu. Jadi Anda harus minta halalnya, minta ikhlasnya, harus mengunjungi adik-adik saya yang 10. Allah karim. Di mana? Ya aja kalau masih 1 kelurahan dikunjungi. Tapi kalau sudah luar kota, bahkan antar negara, bagaimana? Tapi Ibrahim bin Adham tidak peduli sekalipun antar negara. Yang penting saya mau minta halalnya, minta ikhlasnya, minta ridhonya, daripada ibadah saya, doa saya tidak sampai diterima oleh Allah, terhijab gara-gara 2 butir kurma. Akhirnya bereslah anak yang 11 itu. Balik lagi 4 bulan menuju Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Batu Sokro, lagi enak berzikir kepada Allah, wah, mendengar suara malaikat. Oi Ibrahim bin Adham, doanya dikabulkan oleh Allah, hijabnya sudah dihilangkan oleh Allah, amal ibadahnya tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah dihalalkan 2 butir kurma yang dia makan. Dari kisah ini Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita menahan lapar dan haus. Apalagi di zaman sekarang ini, corona 3 tahun, ditambah semuanya serba naik, ekonomi sulit, betul? Minyak naik apa turun? BBM naik apa turun? Semua kebutuhannya naik, telur naik, betul? Ustadz naik limbah. BBM naik ribut, minyak naik ribut, telur naik ribut, Ustaz gak naik gak ribut-ribut. Tuh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ihtirazun anis syubhat wal haram. Kita jaga diri kita ini jangan sampai ada sesuatu yang masuk yang mendarah daging dalam tubuh kita ini, sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima ibadah bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah ihtiraz anis syubhat wal haram, terjaga dirinya dari barang yang syubhat dan yang haram. Ini lampu teger bener. Dari tadi kelap-kelip. Ya, kayak dugem ya. Kayak didugem. Kayak ngerti aja dugem. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seniknya pagi ini. Alhamdulillah. Tadi kelap kelip. Ustaz datang kelap kelip. Wi ayaan merenya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak dan Ibu, yang namanya penyakit itu adalah hampir 90% dari makanan.
Sekalipun halal, kalau makannya, pola makannya tidak teratur, yakin jadi penyakit dalam tubuh kita. Apalagi kalau makanan dan yang haram. Ya, kalau hari ini, tahun ini, 5 tahun ini, apa yang kita makan yang haram belum berasa. Nanti 10 tahun baru terasa. Bahkan penyakitnya lebih parah daripada yang sebelumnya. Iki keliman sih pada menang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana itu bapak setiap habis sholat langsung balik, nggak ikut wiridan sama Nabi. Akhirnya ditegur oleh Nabi, ya Abu Dujana, hei Abu Dujana, apa kamu tidak menginginkan, apa kamu tidak kepingin saya doakan kepada Allah? Kenapa kamu habis langsung balik ke rumah? Ya Rasulullah, saya langsung balik itu karena takut anak dan istri saya ngambil kurma dan memakannya. Kebetulan saya punya tetangga saya itu orang munafik. Tetangga saya itu orang munafik, punya pohon kurma yang tinggi. Ketika pas musim terhembus angin, itu buah kurmanya pada jatuh. Kebetulan jatuhnya di halaman rumah saya. Pernah ketemu anak dan istri saya karena kelaparan, tidak ada uang untuk membeli sesuatu makanan, akhirnya mengutin kurma yang jatuh dari pohon, sementara itu pohonnya dari tetangga saya. Apa kemudian? Ilfadi keluarkan sampai di apa sih namanya? Dicolok-colok, keluarkan. Jangan kau permalukan bapakmu di hadapan Allah. Jangan kau permalukan suamimu di hadapan Allah. Lebih baik kita miskin, lebih baik kita tidak punya apa-apa daripada kita kenyang sementara ini adalah makan harta yang haram. Ini prinsip dalam hidup Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Rasulullah langsung, ayo kita berangkat. Mana sih orangnya, kata Rasulullah, kira-kira begitu. Begitu sampai keluar orang munafik. Ada apa Muhammad? Begini Pak, ini kan pohon Bapak, betul. Nah sementara ini tinggi bener dan buahnya masuk ke rumah Abi Dujana. Sekarang harganya berapa ini pohon? Kita beli saja. Oh ini harganya mahal. Saya akan ganti dengan kebonan surga yang buahnya itu terbuat daripada emas. Apa kata orang munafik? Saya tak mau Muhammad. Saya pengen yang nyata. Itu kan di akhirat. Saya pengen yang nyata. Akhirnya apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, siapa yang mau membeli kebun surga? Sahabat diantaranya Umar, Abu Bakar, Sayyidina Utsman, angkat tangan. Saya punya kebun 1 hektar, 1000 hektar. Biar saya yang menukar saja kebunmu di surga Muhammad. Orang munafik, silahkan kau ambil kebunku. Bagus, buahnya lebat, silahkan kau ambil. Akhirnya apa? Ditukar sama itu. Girang orang munafik ini. Senangnya bukan main. Langsung masuk ke rumahnya. Abi Dujana, hak kamu ya. Kata Nabi, ya Rasulullah terima kasih. Orang munafik masuk ke rumah, girang. Istrinya kebetulan sama-sama munafik 11-12. Apa? Gimana mas masalah itu? Kurma? Tenang, pokoknya hari ini kita mendapatkan untung besar. Apa? Kita mendapatkan 1000 hektar, sementara pohon kurma masih ada di hadapan rumah kita. Jadi masih milik kita berdua. Geblek suami istrinya. Akhirnya apa? Begitu di pagi hari, dilihat pohon kurma itu sudah bergeser, berpindah di depan rumah Abi Dujana. Orang munafik kaget. Loh, kok pohon kurmanya bisa pindah ke sebelah Abi Dujana? Siapa yang memindahkan ini? Sementara tidak ada bekas, tidak ada tanah yang berserakan, tidak ada. Semuanya bersih. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa
memindahkan pohon kurma yang tadinya sebelah di depan orang munafik bisa berpindah di hadapan Abi Dujana. Apa hikmah di balik ini? Abi Dujana sekalipun hidupnya melarat, belangsak, miskin, fakir, jangan kau permalukan bapakmu nak di hadapan Allah. Jangan kau permalukan suamimu di hadapan Allah. Biarkan kita hidup miskin. Yang penting tidak memakan harta orang lain. 1 butir kurma, 2 butir kurma bisa menghalangi ibadah kita kepada Allah tidak diterima. Yang berapa sih harganya 2 butir kurma? Minta juga boleh, minta juga dikasih. Tapi karena tidak bilang, ini termasuk mencuri. Apalagi yang jutaan, apalagi yang miliaran, apalagi yang triliunan, yang mengambil punya tetangganya, punya kantornya, punya pabriknya, bahkan punya negaranya. Sekalipun dia itu sujud, sekalipun dia hatam Al-Quran, sekalipun dia haji dan umrah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ramadan, ihtiraz anil syubhati wal haram. Kita berusaha, harus terhindar kita ini menjaga dari syubhat yang haram. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam hukum fikih pun diatur. Bagaimana Ustaz? Saya punya tetangga punya pohon mangga, mangganya itu besar, tinggi. Ketika pas musim, buah mangga lari ke rumah kita. Halal apa enggak kita ambil? Fikihnya diatur dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, tetap karena pohonnya, akarnya di rumah sebelah, maka itu masih hak punya sebelah. Jangan diparuh. Akarnya di situ, buahnya kan sebelah kita, jadi hak kita. Tidak bisa. Nah, lalu bagaimana? Kita ngomong, Pak, punten, ini pohon mangga, apa itu dahannya lari ke kita, Pak? Daun yang kering kadang-kadang masuk, akhirnya kotor. Buahnya juga begini, Pak. Punten, Pak, ditebas saja ininya, dipotong saja ininya supaya rapi. Oh, nggak bisa. Justru yang lebat itu sebelah rumah kamu, nggak bisa. Ini orang ngeyel ini. Kalau seandainya dia ngeyel, lapor sama Pak RW. Mana Pak RW-nya? Lapor sama RT, lapor nggak mampu, langsung dia pejabat. Siapa tahu wali kota, satpol PP. Bagaimana urusannya? Kalau memang langsung ke hakim. Ini urusan fikih, Pak. Ternyata dalam fikih diatur. Artinya apa? Apabila kita punya tetangga, dahannya itu masuk ke kita, sementara sampai mengotori depan rumah tetangga kita, itu juga termasuk mengzalimi. Dan apabila anak kita mengambil buahnya, atau barangkali istrinya mengambil mangganya itu, buahnya buat dipetis, nah ini bahaya. Kalau sudah mendarah daging dalam perut kita, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, tertolak oleh Allah, terhijab gara-gara makan buah mangga. Ibrahim bin Adham minta halalnya 4 bulan dari Masjidil Aqsa Palestina, jalan kaki menuju Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah satu pelajaran buat kita di bulan suci Ramadan ini. Bukan cuma enaknya, bukan cuma indahnya, tapi awas, jaga makanan kita. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita ini yang haram. Percuma puasa kita, doa kita terhijab gara-gara sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita. Na'udzubillahi min. Tolabul halal wajibun. Mencari yang halal itu adalah hukumnya wajib. Sementara apabila kita tidak mencari yang halal, kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan begini, lawang yang haram saja sulit, apalagi yang itu jelas namanya. Apa bahasanya? Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Nih Pak, puasa ini Masya Allah nambah menjadi-jadi. Kejahatan di mana-mana. Semalam saja saya lagi ngajar ngaji, dapat laporan, dapat video, dapat WA,
dari anggota, Ustaz ngati-hati ya, ada apa? Nih ada kejadian, ada begal motor. Apa? Melalui apa? Disiramnya pakai air keras. Masya Allah Rabbi. Disiramnya pakai air keras. Akhirnya apa? Jangankan satu ember, satu tetes saja itu panasnya luar biasa. Lagi naik motor, terjatuh, motornya diambil, Pak. Inilah kejahatan, Pak. Jadi wasufidati syayatin, di bulan Ramadan setan diborgol, dibelenggu, pada ojol, Pak. Pada lepas setannya. Artinya apa? Nambah menjadi-jadi. Pak, ini salah satu bukti bahwa orang ini tujuannya bukan ibadah. Masuknya Ramadan bukannya bangga. Masuknya Ramadan malah justru naudzubillah min dzalik, dijadikannya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar daripada yang haram. Semoga kita terhindar daripada yang syubhat. Dengan harapan ibadah puasa kita, doa kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, sholat, puasa, tarawih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tarawih sudah tanggal 8. Alhamdulillah, Pak, di sana bukan di Bagong Rawi, mengalami kemajuan, Pak. Di kita di sana, di kampung orang, kalau di sini kan bukan orang, jadi mengalami kemajuan. Bukan maju dalam hal yang positif, softnya yang maju, softnya yang maju. Entah dimakan apa kita gak tahu. Pertama mau ngebludak sampai gak muat, sampai keluar. Begitu seminggu 6 hari, masya Allah, sebaris hilang. Sebaris hilang, iya di sana. Sebaris hilang, sebaris hilang. Kalau di sini alhamdulillah, sampai tanggal 8 ini sampai keluar, ke sana nggak ada yang masuk. Nah, semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Sekali lagi kita mohon kepada Allah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur yang panjang. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan. Dan kiranya di rumah atau dimanapun ada saudara kita yang terbaring masih sakit, diberikan kesehatan. Mereka juga sama kepengen ibadah di bulan suci Ramadan ini, tapi apalah daya karena lagi sakit. Ada rukhsah, ada dispensasi, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi hatinya ingin puasa, tapi apalah daya karena tidak mampu. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Seperti perlu aku disampaikan bahwa untuk tausiah berikutnya pada hari Jumat pagi, semoga kita diberikan kesehatan selalu sehingga kita bisa menghadirinya nanti. Dan untuk kenapa kita geser ke hari Jumat besok, berhubung dengan kita akan mengadakan nuzul Quran pada hari Senin malam Selasa. Supaya tidak terlalu berdekatan, maka kita akan menunjukkan tausiah sebelum subuhnya. Demikian info yang dapat disampaikan. Semoga kita selalu diberikan